kabur. Nggak bisa. Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perang Palembang. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan saya, Raffi Adat Faiz Reza. Saya Muhammad Sekti Jaya. Saya Muhammad Roza. Baiklah, ini hasil video presentasi kami. A. Latar belakang terjadinya Perang Palembang. Latar belakang Perang Palembang yang terjadi pada tahun 1947 merupakan salah satu momen penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran ini terjadi di Palembang, Sumatera Selatan dan menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan. Pertempuran 5 hari di Palembang yang berlangsung dari 1 hingga 5 Januari 1947 menjadi titik tolak bagi masyarakat setempat untuk menunjukkan semangat perjuangan dan solidaritas mereka. Konflik ini bukan hanya sekedar bentrokan fisik, tetapi juga mencerminkan pergeseran sosial dan politik yang terjadi di masyarakat Indonesia saat itu. Kemudian adalah B. Proses perjalanan Perang Palembang. Proses perjalanan Perang Palembang terjadi 1 hingga 5 Januari pada tahun 1947. Latar belakangnya adalah setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, kondisi di Indonesia masih sangat tidak stabil. Belanda berusaha untuk mengambil tanah jajah Kenyang kembali. Kemudian kondisi di Palembang pada saat itu sangat kosong, sehingga Belanda berusaha mengambilnya. Yang kemudian adalah kedua, persiapan perang akhir 1946. Pengorganisasian rakyat berbagai kelompok perjuangan mulai melakukan konsolidasi. Organisasi seperti Pemuda Republik Indonesia atau PRI dan Angkatan Pemuda Indonesia (API) berperan aktif dalam mempersiapkan strategi perlawanan. Kemudian pelatihan. Para pejuang dilatih untuk menggunakan senjata, melakukan taktik gerilya, dan berkomunikasi dengan baik. Masyarakat sipil juga dilibatkan dalam persiapan logistik. Kemudian adalah 3. Kronologi pertempuran 1 sampai 5 Januari pada tahun 1947. Yang pertama terjadi pada 1 Januari 1947 adalah serangan awal. Pasukan Belanda mulai menyerang Palembang untuk merebut kembali tanah kekuasaannya. Kemudian terjadilah perlawanan awal. Perjuangan Indonesia segera merespon dengan perlawanan. Mereka menggunakan senjata seadanya dan menyerang posisi-posisi Belanda. Kemudian pada 2 Januari 1947, bentrokan sengit pun terjadi. Pertempuran terus berlangsung dengan intensitas tinggi. Rakyat Palembang berjuang sekeras mungkin walaupun mengalami kekurangan amunisi. Kemudian menggunakan taktik gerilya, pejuang menggunakan taktik untuk menyerang dan mundur, membuat Belanda sangat kesulitan untuk mengendalikan situasi. Kemudian pada 3 Januari 1947, peningkatan pertempuran pun terjadi. Belanda mengerahkan lebih banyak pasukan dan kendaraan tempur. Pejuang Indonesia meski kalah dalam jumlah tetap melawan dengan semangat juang yang tinggi. Dampak pada masyarakat pada 3 Januari ini adalah rakyat sipil yang terjebak di tengah pertempuran menderita akibat kekerasan, namun tetap mendukung pejuang. Kemudian 4 Januari 1947, pertempuran mulai memanas. Pertempuran mencapai puncaknya dengan serangan balik dari kedua belah pihak. Kerugian di kedua pihak pun semakin besar, namun pejuang tetap bertahan. Kemudian digunakan taktik baru. Pejuang mulai menggunakan strategi baru untuk menangkis serangan Belanda, meskipun mereka dalam kondisi yang semakin sulit. Kemudian tibalah pada 5 Januari 1947. Akhir pertempuran pun terjadi. Setelah 5 hari bertempur, Belanda berhasil menguasai Palembang. Meskipun dengan banyak korban, pejuang Indonesia tidak dapat mempertahankan posisi mereka karena kehabisan amunisi dan sumber daya. Semangat perlawanan. Meskipun Belanda menguasai wilayah, semangat juang rakyat Palembang tetap berkobar, menandakan bahwa perjuangan belum berakhir. Kemudian ada 4, dampak dan relevansi. Dampak pertama adalah pengorbanan dan inspirasi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban, namun menginspirasi pergerakan di seluruh Indonesia. Semangat dan keberanian rakyat Palembang menjadi simbol perjuangan bagi rakyat Indonesia.
Kemudian adalah pengaruh pada gerakan kemerdekaan. Meskipun mengalami kekalahan, pertempuran ini menegaskan tekad rakyat untuk meraih kemerdekaan dan menjadi salah satu titik balik dalam perjuangan senjata melawan penjajahan Belanda. C. Akhir Perang Palembang. Pertempuran Palembang yang berlangsung dari 1 hingga 5 Januari 1947 merupakan salah satu momen krusial dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meskipun berlangsung dengan semangat juang yang tinggi dari para pejuang lokal, pertempuran ini berakhir dengan beberapa konsekuensi penting. Yang pertama, penutupan pertempuran. Pada 5 Januari 1947, setelah 5 hari pertempuran yang sengit, pasukan Belanda berhasil menguasai Palembang. Meskipun perjuangan Indonesia menunjukkan keberanian dan perlawanan yang gigih, mereka mengalami kekurangan amunisi dan sumber daya. Yang kedua, korban dan kerugian. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa di kedua belah pihak. Belanda mengalami kerugian signifikan, tetapi mereka mampu memobilisasi lebih banyak pasukan dan mengarahkan senjata yang lebih modern. Sementara itu, pejuang Indonesia meskipun berjuang dengan semangat yang tinggi, kehilangan banyak anggota dan mengalami kerugian besar dalam hal material. Yang ketiga, dampak sosial dan politik. Kekalahan dalam pertempuran ini tidak menyurutkan semangat pejuang rakyat. Sebaliknya, pertempuran ini semakin menguatkan tekad rakyat Indonesia untuk melanjutkan perjuangan mereka. Masyarakat Palembang dan daerah lainnya semakin bersatu dalam melawan penjajahan. Pertempuran ini menjadi inspirasi bagi gerakan kemerdekaan di seluruh Indonesia, menunjukkan bahwa meskipun kalah secara militer, semangat dan tekad untuk merdeka tetap berkobar. Yang keempat, implikasi terhadap pejuang kemerdekaan. Akhir Perang Palembang menandai tidak hanya satu pertempuran, tetapi juga menjadi bagian dari rangkaian perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Meskipun Palembang jatuh ke tangan Belanda, semangat juang rakyat yang ditunjukkan dalam selama pertempuran ini menggarisbawahi pentingnya perjuangan kolektif dalam mencapai kemerdekaan. Ini juga menjadi momentum bagi para pemimpin gerakan kemerdekaan untuk lebih aktif merancang strategi perjuangan yang lebih terkoordinasi. Yang kelima, kesimpulan. Akhir Perang Palembang adalah titik penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meskipun pejuang Belanda berhasil menguasai kota tersebut, semangat dan keberanian para pejuang Palembang tetap mengalami banyak orang. Perang ini menegaskan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan tidak hanya diukur dari kemenangan militer, tetapi juga dari ketahanan dan tekad rakyat untuk meraih kebebasan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.